Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Saburai TV dimanapun berada, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, meskipun saat ini pandemi COVID-19 masih saja lonjakannya semakin meningkat. Mudah-mudahan kita semua beserta orang-orang yang kita cintai selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berikut keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umat beliau selalu senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnahnya, dan kita pun tetap mengharapkan syafaat beliau kelak diberikan kepada kita di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Pemirsa Saburai TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita sama-sama ketahui bahwa Republik Indonesia, tanah air kita tercinta ini, disebut dengan negara yang multikultural. Mengapa dikatakan negara multikultur? Karena banyak terdiri dari berbagai macam etnik, suku, bangsa, dan bahkan agama. Nah, ini suatu nikmat yang tidak dimiliki oleh negara-negara manapun. Oleh karena itu, keanekaragaman budaya, keanekaragaman bahasa, dan keanekaragaman kebudayaan yang ada, serta banyaknya agama yang diakui oleh pemerintah, ini harus sama-sama kita saling jaga. Antar umat beragama, antar suku bangsa, jangan sampai karena ada gesekan-gesekan mampu menimbulkan perpecahan, pertikaian, bahkan akan menjadi sebuah desintegrasi bangsa yang saat ini menjadi rujukan negara-negara bangsa lain. Pemirsa Saburai TV rahimakumullah, keragaman budaya Indonesia ini secara tidak langsung ini merupakan sebuah sunnatullah, sebagaimana gambaran Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan aku ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Saburai TV rahimakumullah, dari ayat ini bisa kita pahami bahwa keragaman, perbedaan Allah ciptakan agar satu sama lain kita saling mengenal, agar Allah bisa mengetahui di antara kita siapa yang paling baik, siapa yang paling taat, dan siapa yang paling takwa. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia yang multikultural itu tadi, tugas kita sama-sama untuk menjaga kebinekaan yang ada, untuk menjaga agar tidak terjadi konflik di antara kita, agar tidak terjadi yang namanya isu-isu sara. Bagaimana cara kita melakukannya? Ada 4 hal di dalam melakukan hubungan sosial keagamaan di Republik Indonesia ini yang terdiri dari 6 agama yang diakui. Pertama, Islam mengajarkan kita harus bersikap tawasud. Apa tawasud? Bersikap moderat. Artinya kita tidak terlalu condong ke kiri, kita tidak condong ke kanan. Kita mampu bersikap adil. Ini sebagaimana Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita diciptakan oleh Allah sebagai umat yang adil. Adil di sini berarti jangan karena kesalahan itu ada di pihak kelompok ataupun golongan kita, maka kita tidak menganggap mereka salah. Akan tetapi ketika kelompok lain yang salah, kelompok yang lain berbeda pendapat dan pandangan dengan kita, maka mereka patut kita salahkan. Itu tidak seperti itu. Inilah dikatakan moderat atau wasato. Oleh karena itu, suku bangsa, agama apapun satu sama lain diajarkan oleh Tuhannya untuk bersikap moderat. Nah, insya Allah ketika kita mampu bersikap moderat seperti ini, maka kita selaku umat Islam khususnya
mampu melaksanakan ajaran Islam secara inklusif, terbuka, tidak eksklusif, tidak mengelompok, tidak segolongan-segolongan. Oleh karena itu, fungsi Islam yang sebenarnya adalah Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ini yang pertama, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Selain wasato atau tawasud, bersikap tasamuh, yaitu toleransi. Seperti saya katakan tadi, bahwa agama yang diakui di Indonesia ini ada agama Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, yang terakhir Konghucu. Nah, satu sama lain umat beragama saling menghormati, saling menghargai. Jangan pernah mencemooh, jangan pernah menghina agama-agama selain agama yang kita anut. Terlebih lagi menghina dan mencaci sesembahan-sesembahan selain Tuhan yang kita sembah. Karena Islam sendiri, pemirsa yang berbahagia, melarang kita untuk mencaci maki Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan agama lain. Kenapa? Dikhawatirkan nanti mereka yang kita caci Tuhan mereka, sesembahan mereka, mereka akan mencaci Allah dengan membabi buta tanpa sepengetahuan mereka. Ini sebagaimana yang dipesankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha yad'um bighairi ilm. Janganlah kamu sekalian mencaci maki sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, karena dikhawatirkan mereka akan mencaci Allah semau mereka tanpa pengetahuan. Nah, jadi dari sini kita diajarkan oleh agama kita, yaitu Islam, diajarkan oleh Al-Quran, jangan pernah mencaci maki Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan selain Allah. Insya Allah ketika kita bisa menghargai, bisa menjaga sikap toleransi seperti itu, maka gesekan-gesekan antar agama tidak akan terjadi. Ini yang kedua, cara menjaga bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia tetap terjalin. Tawasud, tasamuh. Kemudian yang ketiga adalah i'tidal. I'tidal itu anjek. Artinya apa? Ketika kita mempunyai prinsip kita ini sepanjang benar, sepanjang untuk kebaikan, tidak bisa diintervensi, tidak bisa ditekan-tekan oleh pihak manapun. Salah katakan salah, benar katakan benar. Seperti saya katakan di awal, jangan karena golongan kita yang salah maka kita diamkan, golongan yang lain yang salah maka kita bersuara ramai, membuli, mencaci maki dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah tawazun. Tawazun itu seimbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu kira harus sesuaikan. Jangan kita sekali lagi berpihak ke satu golongan, berpihak ke satu golongan. Umat Islam terutama harus bersikap seimbang antara dunia dan akhirat. Bukankah dalam sebuah doa kita selalu membacakan setiap kita sholat 5 waktu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita mengharapkan agar Allah menghindarkan kita dari tercampaknya ke dalam api neraka. Nah, yang selanjutnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita terapkan, wajib kita laksanakan. Tapi ingat pemirsa Seburai TV dimanapun berada, dalam melakukan pencegahan terhadap kemungkaran, kita tidak harus dengan kemungkaran yang lain. Kenapa? Mencegah sebuah kemungkaran dengan kemungkaran yang lain akan berdampak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, cara mencegah kemungkaran itu harus dengan metode. Ketika kita menegur orang yang salah pun, ketika kita menegur orang yang kerap melakukan sebuah kesalahan, kita harus dengan lemah lembut, dengan metode. Jangan sampai orang yang kita tegur tersebut tersinggung dan sakit hati yang bisa menimbulkan perpecahan. Kata Allah di dalam surat An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah jalan Tuhanmu dengan hikmah. Sampaikanlah kata-kata yang baik dan debatlah mereka dengan kata-kata yang baik pula. Nah, ketika kita mencegah kemungkaran itu dengan hikmah, menggunakan metode sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka apa yang kita serukan,
apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan akan diterima oleh mereka tanpa harus tersinggung dan sakit hati. Inilah 5 konsep yang harus bisa kita terapkan, terutama untuk umat muslim di Indonesia, agar bisa menjaga kerukunan antar umat beragama yang begitu besar di Indonesia, yaitu bersikap tawasud, bersikap tasamuh, bersikap tawazun, iktidal, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal-afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.